itu intinya kayak gitu. Makanya disebut sebagai metode pendapatan kotor karena dia masih bruto, masih gabungan dari keduanya, maksudnya gabungan dari produk utama dan juga produk sampingan. Tapi untuk metode yang kedua ini tuh pendapatan bersih atau sudah neto, jadi dia hanya menghitung yang produk sampingan aja kayak gitu. Oke, buat dua metode ini apa ada pertanyaan? Saya rasa ini masih simpel. Bentar, saya masih upload PowerPoint dulu. Oh ya, saya mau sekalian menyampaikan, sepertinya memang buat TTM besok saya nggak bisa hadir. Jadi karena saya besok nggak bisa hadir, saya ganti di kelas online tanggal 12 gitu. Jadi besok TTM sesi saya yang kan saatnya saya TTM besok jam 9 sampai jam 12 saya nggak bisa datang. Jadi TTM besok sesi saya nggak ada, jadi sesi pagi nggak ada. Kemudian diganti di kelas online tanggal 12. Jamnya tetap seperti biasa jam 10 sampai jam 12 gitu. Saya ada kelas jadi nggak bisa hadir gitu. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Ini adalah metode kos penggantian. Yang untuk metode yang ketiga adalah metode kos penggantian. Ini umum digunakan oleh perusahaan yang produk sampingannya digunakan oleh departemen lain dalam perusahaan. Jadi bisa dibilang sebagai produk sampingannya perusahaan itu adalah input bagi perusahaan yang lain, input bagi departemen yang lain gitu. Nah, mungkin kayak misalkan gini, kayak perusahaan yang mengolah perusahaan gula, pabrik gula gitu kan. Itu kan tetes tebu itu bisa diolah jadi micin. Nah, itu kan jadi kayak produk sampingannya dari perusahaan yaitu tetes tebu itu bisa dijadikan sebagai bahan baku buat departemen micin jadi bisa misalkan perusahaan itu juga punya departemen pembuatan micin gitu. Jadi istilahnya tuh kayak bahan produk sampingannya dari perusahaan kayak tadi produk sampingannya dari pabrik gula adalah tetes tebu. Nah, itu digunakan sebagai bahan buat pembuatan micin gitu. Jadi itu contohnya. Nah, untuk perlakuan akuntansinya, debit itu departemen yang menggunakan produk sampingan, jadi misalkan departemen 3 atau departemen micin atau gimana, sedangkan kreditnya adalah kos produk sampingan gitu. Terus misalnya ada pertanyaan, untuk modul 9 berarti tanggal 12 presentasinya atau tanggal 12, jadi waktu kelas online itu presentasi gitu ya. Jadi presentasi untuk modul 9 itu tanggal 12. Oke. Kemudian metode yang keempat itu adalah metode nilai terrealisasikan bersih. Ini masih menggunakan soal yang sebelumnya, maksudnya soal yang sama kayak di metode yang kedua, tapi perhitungannya sedikit berbeda. Kalau menggunakan metode nilai terrealisasikan bersih, itu adalah dia menghitungnya itu kan kalau tadi kan perhitungannya adalah 2.500 kali 900 rupiah, tapi yang ini adalah 2.800. Kalau tadi adalah yang terjual, kalau ini adalah yang didistribusi. Jadi kan di sini produk sampingannya kan yang diproduksi adalah 2.800, sedangkan yang terjual hanya 2.500, makanya sisa 300. Nah, kalau yang metode yang kedua tadi itu yang dihitung kan 2.500 dikali 900. Nah, kalau yang ini 2.800 dikali 900. Jadi, dia menggunakan yang diproduksi, bukan yang terjual gitu. Bedanya cuma di situ aja. Oke. Kemudian
Untuk metode yang kelima, aduh ini gambarnya agak borong. Untuk metode yang kelima, metode nilai pasar atau reversal, ini yang agak panjang, maksudnya masih agak stepnya agak banyak gitu. Tapi yang jelas ini sama, harus tetap buat laporan laba rugi dulu pertamanya. Kemudian setelah itu baru dilihat per masing-masing gitu. Jadi intinya sebenarnya itu hampir sama kayak metode 1D. Tadi metode 1D itu yang metode pengakuan pendapatan kotor, di mana pendapatan produk sampingan mengurangi kos produksi, tetapi kos produksi utama tidak dikurangi dengan penjualan produk sampingan. Akan tetapi dengan nilai ekspektasian produk sampingan pada titik pisah. Jadi bisa dibaca tuh ya di modul. Nilai ini didapatkan dengan mengurangkan nilai pasar produk sampingan dengan kos pemrosesan tambahan setelah titik pisah dan biaya administrasi dan pemasaran serta margin laba. Nah, di situ jadi sebenarnya prosesnya itu sama kayak 1D gitu. Jadi dia lebih ke cuman dia tuh membedakan titik pisah sama enggak. Intinya kayak gitu. Kalau dibaca satu persatu dari yang ini, yang di modul yang di halaman 8.35 itu kan, kalau coba sambil dilihat yang di 1D ya, yang di halaman 8.31 itu kan dia semua proses sampai ke bagian dia mendapatkan laba bersih itu sama, cuman yang berbeda adalah dia ada di perhitungan yang tambahannya. Jadi ada di schedule A sama di schedule B. Nah, dia tuh cuma membedakan aja. Jadi sebelum titik pisah sama setelah titik pisah itu bagaimana, kayak gitu. Jadi ini bisa dibaca, bisa dipahami, asalkan dibaca pelan-pelan. Maksudnya stepnya terus dipisah. Oke. Sampai sini ada yang dibingungkan atau ada yang perlu saya ulangi lagi? Bagian yang mana sama yang tadi udah dijelaskan oleh kelompok 3? Sisanya sih tentang penjurnalan ya. Kalau penjurnalan kayak baca sendiri aja juga udah bisa. Kalau masalah penjurnalan tuh gampang, tinggal dibaca aja, jadi saya nggak perlu jelasin lah. Kalau masalah penjurnalan udah bisa dibaca sendiri. Jadi saya rasa sebenarnya kalau di modul 8 itu yang paling penting itu sebenarnya cuma di bagian kegiatan belajar kedua. Itu kan menjelasin tentang banyak metode. Jadi masing-masing metode harus dipahami perbedaannya di mana gitu. Yang mungkin banyak keluar tuh yang di situ, yang di kegiatan belajar kedua. Kalau di ujian. Oke, kalau udah nggak ada gitu, kemarin saya dapat request buat menjelaskan cara membuat grafik di Excel tentang PR yang kemarin gitu. Nah, kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, saya mau jelasin itu cara bikin grafiknya itu. Sebenarnya itu bikin grafiknya itu bisa di Excel maupun di Word gitu. Jadi fiturnya itu sebenarnya udah ada, tapi kalau memang mau gampangnya sih di Excel gitu. Bentar. Oke, saya carikan dulu ininya. Tunggu bentar ya.